Fraksi PKS mengutuk keras segala bentuk kejahatan seksual, bahkan mengingat semakin tingginya eskalasi kejahatan seksual berdasarkan data Ditjen P2P Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang gangguan berikutnya yang tidak kita inginkan di sana. Maka fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebelum Terima kasih pimpinan dan para anggota yang kami hormati, para wartawan dan tenaga ahli. Pendapat mini fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang tindak pidana kekerasan seksual atau penghapusan kekerasan seksual disampaikan oleh Al-Muzammil Yusuf, nomor anggota A420. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Balik DPR RI, rekan-rekan wartawan serta hadirin kami muliakan. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semua terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan dan anggota Balik serta hadirin yang kami hormati, menyikapi hasil panja Balik perihal harmonisasi rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual atau RUU tentang penghapusan kekerasan seksual, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera pertama memberikan penghormatan kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran untuk pembentukan RUU ini. Dan lebih khusus penghormatan kami kepada seluruh fraksi yang telah terlibat aktif dengan berbagai pendapatnya, baik dalam aspek persamaan dan perbedaannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami akan memberikan beberapa catatan kami. Pertama, fraksi PKS mengutuk keras segala bentuk kejahatan seksual, bahkan mengingat semakin tingginya eskalasi kejahatan seksual dan adanya kecenderungan dilakukan secara keji dan tidak manusiawi dengan mengabaikan harkat dan martabat kemanusiaan. Juga dilakukan dengan penganiayaan dan penyiksaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang. Maka fraksi PKS setuju terhadap upaya-upaya pemberatan pidana terhadap pelaku dan pelindungan serta penanganan secara memadai terhadap korban kejahatan seksual. Fraksi PKS sangat menaruh perhatian terhadap upaya-upaya penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kejahatan seksual yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, bantuan hukum, pemenuhan hak, dan pemberian bantuan bagi korban, serta pemulihan untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban. Hal ini dibuktikan dengan PKS memiliki lembaga yang khusus memberikan advokasi, pendampingan, dan konsultasi yang berkaitan dengan kejahatan seksual yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan jauh sebelum RUU ini dibahas. Kedua, fraksi PKS juga sangat prihatin dengan semakin maraknya tindakan perzinahan dan gaya hidup seks bebas di kalangan remaja Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kementerian Kesehatan pada Oktober 2013, menemukan sebanyak 63% remaja sudah pernah melakukan hubungan seksual dalam hubungan yang belum sah atau di luar pernikahan. Menurut studi kualitatif yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran UGM 2017, sebagian besar remaja perempuan muda belum menikah yang mengalami kehamilan tidak diinginkan akan memilih untuk melakukan aborsi. Fenomena penyimpangan seksual pun semakin mengkhawatirkan, bahkan menyebabkan risiko penularan HIV/AIDS.
berdasarkan data Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Mungkin dari Pak Sam nih. udah nyala. Udah nyala pimpinan. Jadi Pak Ibnu, saya lanjutkan ya. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang gangguan berikutnya yang tidak kita inginkan. Misalnya. Satu. Sabar Pak Muzamil. Iya Pak. Bisa. Coba kami. Silakan Pak, dilanjutkan. Ya Pak. Jadi mudah-mudahan putusnya ini benar-benar eksiden alami ya Pak Firman, insyaallah dengan segala husnuzon. Pimpinan izin kami lanjutkan. Fenomena penyimpangan seksual pun semakin mengkhawatirkan, bahkan menyebabkan risiko penularan HIV/AIDS. Berdasarkan data Ditjen P2P Kementerian Kesehatan tahun 2019, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus HIV/AIDS yang mengalami puncak pada 2019. Data UNAIDS 2019 menunjukkan bahwa penyebab risiko penularan tertinggi HIV/AIDS berasal dari laki-laki seks dengan laki-laki atau homoseksual. Dengan demikian diperlukan undang-undang yang mengatur soal larangan perzinahan dan penyimpangan seksual, berikut sanksi hukumnya. Ketiga, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 46/PU 14/2016 yang diajukan oleh AILA Indonesia bersama sejumlah pihak, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memperjelas rumusan delik kesusilaan yang diatur dalam pasal 284, pasal 285, dan pasal 292 KUHP. Pemohon dalam gugatannya meminta pasal 284 tidak perlu memiliki unsur salah satu yang berbuat zina sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak perlu ada aduan. Terkait pasal 285, pemohon meminta MK menyatakan bahwa pemerkosaan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh baik yang dilakukan laki terhadap perempuan
maupun dilakukan sesama lelaki, sesama perempuan, atau perempuan terhadap lelaki. Sementara pasal 292 pemohon meminta dihapuskannya frase belum dewasa, sehingga perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana tanpa memandang umur. Selain itu, homoseksual harus dilarang tanpa membedakan. Dalam putusan MK terhadap pengajuan Ayla tersebut, 4 hakim MK memilih sikap berbeda dissenting dengan menerima permohonan Ayla tanpa catatan, termasuk dalamnya ketua dan wakil ketua MK, yaitu perluasan makna perzinahan, perluasan makna kekerasan, pemerkosaan, dan perluasan makna tentang homoseksual. Sementara 5 hakim MK berpendapat bahwa substansi permohonan dimaksud sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah secara mendasar baik subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat melawan hukum perbuatan tersebut, maupun sanksi atau ancaman pidananya. Hal itu berakibat pada perubahan hal prinsip atau pokok dalam hukum pidana dan konsep-konsep dasar yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana. Jadi hal ini sesungguhnya telah masuk wilayah criminal policy yang kewenangannya ada dalam pembentuk undang-undang DPR bersama Presiden. Dan 5 hakim MK menyerahkan kepada proses di DPR. Keempat, fraksi PKS juga mengusulkan agar penyusunan materi muatan dalam RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual harus disesuaikan dengan RKUHP, terutama berkaitan dan ketentuan tentang tindak pidana kesusilaan. Sinkronisasi meliputi konsistensi penggunaan istilah dan nomenklatur hukum terkait tindak pidana kesusilaan, ruang lingkup tindak pidana dan pemidanaan, serta ketentuan sanksi dan penegakannya. Idealnya pembahasan dan pengesahan RUU KUHP yang merupakan carry over dapat terlebih dahulu diselesaikan, atau pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual ini dilakukan berbarengan dengan pembahasan RKUHP, mengingat materi muatannya sama-sama mengatur perihal tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan, sehingga penyusunan normanya sejalan satu sama lain. Namun sampai saat ini, pembahasan RKUHP belum berjalan, sehingga fraksi PKS menilai penting untuk memasukkan tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam RKUHP ke dalam RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual, supaya tidak terjadi kekosongan hukum pengaturan terkait perzinahan dan penyimpangan seksual sebagaimana diamanatkan oleh MK merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Kelima, fraksi PKS mengapresiasi seluruh pimpinan anggota Panja yang telah mengakomodir beberapa usulan kami terkait materi muatan RUU ini. Di antaranya, menambahkan klausul dalam poin menimbang bahwa kekerasan bertentangan dengan norma agama dan norma budaya bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan landasan filosofis dalam Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, telah menjamin pentingnya perlindungan martabat manusia berdasarkan norma agama dan budaya bangsa Indonesia. Selain itu telah dimasukkan juga asas-asas dalam pengaturan tindak pidana kekerasan seksual yang didasarkan salah satunya iman, takwa, serta akhlak mulia. Juga masukan kami berkaitan dengan peran keluarga dan pendekatan pendidikan dalam pencegahan kekerasan. Fraksi PKS mengapresiasi diakomodasinya usulan kami dalam penjelasan umum di alinea terakhir yang berbunyi, sebagai negara yang berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka undang-undang ini tidak dimaksud untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang, karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan nilai-nilai budaya bangsa. Namun kami menyayangkan usulan tersebut tidak diakomodasi
dalam rumusan pasal baru yang kami usulkan, yaitu ketentuan pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 RU tentang tindak pidana kekerasan seksual, tentang penghapusan kekerasan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, norma agama, dan budaya bangsa. Padahal pasal tersebut bermaksud sebagai pernyataan itikat baik agar pemaknaan RU ini khususnya terkait dengan tindak pidana tidak multitafsir. Keenam, fraksi PKS mengusulkan agar RU tentang tindak pidana kekerasan seksual juga mengakomodasi norma larangan perzinahan. Pengaturan tentang tindak pidana perzinahan ini dengan memperluas rumusan delik zina yang telah diatur dalam pasal 284 KUHP serta mencakup perzinahan yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan, baik yang keduanya terikat perkawinan dengan orang lain, salah satunya terikat perkawinan dengan orang lain, maupun kedua-duanya sama-sama belum terikat perkawinan. Sebagaimana hal ini telah dirumuskan dalam RKUHP. Tidak kami bacakan selengkap. Ketujuh, fraksi PKS mengusulkan untuk memasukkan ketentuan larangan hubungan seksual berdasarkan orientasi seksual yang menyimpang atau LGBT dalam RU tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan mengakomodasi pemidanaan bagi pelaku penyimpangan seksual baik dilakukan terhadap anak maupun dewasa, melarang segala bentuk kampanye penyimpangan seksual dengan memberikan pengecualian bagi pelaku penyimpangan seksual karena kondisi medis tertentu harus direhabilitasi. Mengingat adanya kekosongan hukum perihal LGBT di Indonesia, karena tidak ada satu hukum positif Indonesia yang secara eksplisit normatif melarang pelaku LGBT, maka pembentuk undang-undang perlu segera mengatur dalam RU ini. Selain itu, PKS juga mengusulkan untuk menambah kategori pemberatan pidana sepertiga, sebagaimana diatur dalam RU ini, yaitu apabila tindak pidana kesusilaan dilakukan secara penyimpangan seksual. Kedelapan, fraksi PKS mengusulkan untuk menambahkan kurikulum pendidikan dan menetapkan kebijakan pencegahan tindak pidana kesusilaan dalam lingkup lembaga pendidikan berlandaskan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Izin minum sebentar, Pak Ketua. Boleh minta air, Pak? Ini Pak yang belum. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Minum Pak Henry saya minta. Makasih Pak Henry. Dalam kurikulum pendidikan tersebut dijabarkan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan seksual yang dilarang oleh agama dan norma masyarakat Indonesia, yaitu seks bebas dan seks menyimpang. Selain itu juga dijabarkan mengenai upaya-upaya pencegahan agar terhindar dari tindak pidana seksual, yaitu dengan mengenal fungsi tubuh secara biologis, fisiologis, dan spiritual, menghindari pergaulan bebas yang bisa menjerumuskan ke dalam penyalahgunaan narkoba dan minuman beralkohol yang bisa memicu terjadinya tindak pidana kesusilaan, serta pengaturan karakter generasi muda Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kesembilan, fraksi PKS menilai bahwa dasar pemidanaan dalam RU tindak pidana kekerasan seksual masih menggunakan tolak ukur hanya adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga tidak komprehensif untuk menjangkau tindak pidana perzinahan dan penyimpangan seksual. Dengan demikian, hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan saja yang dapat dipidana menurut undang-undang ini. Akibatnya, perbuatan seksual yang dilakukan di luar perkawinan sah, dilakukan tanpa paksaan atas dasar suka sama suka, dilakukan tanpa kekerasan, termasuk segala bentuk penyimpangan seksual, tidak dijangkau oleh pengaturan dalam RU ini. Selain itu, fraksi PKS menilai bahwa RU tindak pidana kekerasan seksual mengadopsi sexual consent, yaitu persetujuan seksual yang berarti menyetujui untuk melakukan hubungan seksual dengan seseorang atau perjanjian untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual berdasarkan mau sama mau dan suka sama suka.
Ke-10. Berdasarkan seluruh catatan kami sepanjang mengikuti pembahasan penyusunan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, maka kami menyimpulkan bahwa RUU ini jika berdiri sendiri tanpa adanya aturan hukum Indonesia yang melarang perzinahan, yaitu perluasan pasal 284 KUHP, dan larangan LGBT, yaitu perluasan pasal 292 KUHP, maka muatan RUU TPKS berisi norma seksual konsen, yakni sejauh tidak ada kekerasan, maka hubungan seksual dibolehkan. Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan nilai Pancasila, budaya, dan norma agama yang dianut bangsa Indonesia. Maka fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebelum didahului adanya pengesahan larangan perzinahan dan LGBT yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta hadirin kami hormati, berdasarkan catatan kami tersebut terhadap RUU tindak pidana kekerasan seksual, dengan memohon taufik Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKS menyatakan menolak hasil panja tersebut untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Demikian pendapat fraksi kami. Semoga rapat hari ini memperoleh kesimpulan terbaik sebagai ikhtiar kita untuk menyusun undang-undang yang komprehensif, memberikan perlindungan berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan. Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam rapat ini sebagai bagian dari amal terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Atas pernyataan pimpinan, anggota serta hadirin sekalian, kami ucapkan beribu terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 8 Desember 2021. Pimpinan fraksi PKS Dr. Jazuli Juwaini dan Sekretaris fraksi PKS Lydia Hanifa MSMC ditandatangani. Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.